Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Engkau menyertai kami di malam hari ini. Kami boleh tidur nyenyak dan boleh bangun dengan keadaan sehat. Karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan hati dan pikiran kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, di pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan renungan dari HKBP Jambi, Selasa tanggal 29 April 2025, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 24. Begini bunyinya. Dalam kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sekian pembacaan nats kita. Tema kita hari ini mengatakan hidup dalam kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus sajalah kita beroleh keselamatan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa keselamatan bukan hanya berbicara soal pengampunan dosa dan pembebasan dari murka dan hukum Allah saja, tetapi juga berbicara soal pembaharuan hidup kita di hadapan Allah. Anugerah Allah itu mempunyai atau anugerah Allah itu mengampuni kita dari segala dosa kita, membebaskan kita dari murka dan hukum Allah, dan juga mengubah serta memperbaharui hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang Kristen harus memiliki karakter-karakter yang mencerminkan atribut-atribut Allah dan identitasnya di dalam Allah. Dalam 1 Yohanes dituliskan tanda-tanda orang Kristen sejati, yaitu memiliki iman,
ketaatan, dan kasih. Dan yang pertama dikatakan iman. Pada awalnya suratnya Rasul Yohanes menuliskan kesaksiannya tentang Kristus yang memberikan hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Itu bisa kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Inilah berita yang senantiasa disampaikan oleh para rasul. Bagi mereka menerima pemberian Injil Kristus ini, Allah menjanjikan hidup yang kekal. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya pada kesaksian para rasul, yaitu bahwa Yesus adalah Kristus, tidak memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, yaitu ketaatan. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Mengenal Allah tidak hanya mengetahui fakta tentang Allah, tetapi juga mengalami Allah secara pribadi. Kita tahu bahwa kita mengenal Allah ketika mematuhi perintah-perintahnya. Bisa kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat 5. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mematuhi perintah Allah dengan sempurna. Tetapi seperti yang dikatakan John Calvin, orang yang mengenal Allah berjuang menurut kapasitas manusia yang tidak sempurna untuk menjalani hidupnya dalam kepatuhan kepada Allah. Lebih lanjut, Kristus datang ke dunia untuk menghapus dosa. Karena itu orang yang mengenal Allah tentu tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus berbuat dosa menunjukkan bahwa ia belum mengenal Allah. Bisa kita baca itu di 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan yang ketiga dikatakan yaitu kasih. Saudara-saudara, Allah adalah kasih dan ia telah mengasihi kita. Allah adalah kasih dan ia telah mengasihi kita. Karena itu orang yang mengenal Allah haruslah mengasihi. Kasih itu berasal dari Allah. Dan seseorang memiliki kapasitas mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihani. Karena terlebih dahulu mengasihani kita. Kasih itu berasal dari Allah. Dan seseorang memiliki kapasitas mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihinya. Mengasihi adalah salah satu tanda bahwa ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Allah dan tidak mempunyai hidup kekal. Esensi dari kasih adalah pengorbanan diri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita adalah contoh yang terutama. Kita tahu apakah kasih itu karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Orang yang memiliki kasih seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, kita mengasihi Allah karena Dia lebih dahulu atau karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita
mengasihi Allah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Supaya kami Tuhan bisa benar-benar mengenal Engkau dan bisa menjadi pengikut-Mu dan bisa menjadi kami menjadi contoh. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu bisa melakukan firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak boleh menjadi identitas Kristen kami. Tapi biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami dan selalu memberikan petunjuk bagi kami, supaya kami selalu mengasihi sesama kami, supaya kami selalu bisa memperhatikan teman-teman kami yang butuh perhatian. Kalau memang kami adalah pengikut-Mu, kami selalu ingin untuk memperhatikan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa kami hidupkan atau bisa kami hidupi di setiap pekerjaan kami, langkah kami, supaya kami Tuhan benar-benar untuk menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bawakan seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka pada pagi hari ini, supaya Tuhan selalu menyertai jika mereka memulai pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menuntun mereka, dan terlebih anak-anak anggota jemaat-Mu yang sedang bersekolah, biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan, memberikan kasih-Mu terhadap sesama mereka, supaya mereka saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.